warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang ini kita masih bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-Nya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang setia hingga yaumil akhir dan kita mendapatkan predikat orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak lupa juga kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amaliyah ibadah kita, wabil khusus kurban kita, saum puasa Arafah kita sebagai amal yang ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melanjutkan bahasan yang minggu lalu sudah kita bahas. Imam Al-Zahabi memasukkan di dalam kitab Al-Kabair bahwa dosa riba merupakan dosa besar. Dosa riba ini merupakan dosa besar yang kalau manusia tidak bertobat dari dosa ini, itu luar biasa balasan yang Allah berikan. Di dalam surat Al-Baqarah kemarin dijelaskan, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka termasuk penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Kalau sudah tahu sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan mereka masih mengambil perkara itu, maka itu sesuatu yang dosa dan dosanya dosa besar.
Itu kemarin dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Hum fiha khalidun faulaika ashabun nar wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa man 'ada, barang siapa orang yang kembali mengulang melakukan riba, padahal dia sudah tahu riba itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, faulaika ashabun nar, maka mereka termasuk penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, bahkan kata Imam Qatadah, sesungguhnya orang yang makan riba itu akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan gila pada hari kiamat. Dan ini merupakan tanda azab bagi mereka yang disaksikan oleh seluruh manusia. Masya Allah, kata Imam Qatadah. Bahkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, pada malam aku diisrakan, aku melewati suatu kaum yang perut mereka membesar ke depan. Setiap orang dari mereka perutnya seperti rumah yang besar, Masya Allah. Perut-perut mereka telah membuat mereka miring, menumpuk di jalan yang dilewati oleh keluarga Fir'aun. Padahal keluarga Fir'aun itu dibawa ke neraka tiap pagi dan petang. Allah jelaskan dalam Al-Quran. Keluarga Fir'aun itu datang seperti unta-unta yang kalah perang. Mereka tidak mendengar dan tidak berpikir. Jika orang-orang berperut besar tadi merasakan bahwa hawa kedatangan Fir'aun, mereka akan berusaha untuk bangkit. Tapi perut mereka memberatkan mereka sehingga mereka tidak dapat jalan. Maka mereka pun teriak, terinjak-injak oleh keluarga Fir'aun. Saat mereka datang kembali dan itu terulang, kata Rasulullah, itulah azab mereka di alam barzah. Alam barzah, pemisah antara alam dunia dan akhirat. Lalu aku bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka yang perutnya besar, yang terinjak-injak oleh unta dari keluarga Fir'aun? Maka kata malaikat Jibril, mereka adalah orang yang memakan harta riba. Mereka tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang telah kerasukan setan, lantaran telah disentuhnya. Dalam surat Al-Baqarah memang seperti itu. La illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Memang orang yang memakan riba itu seperti orang yang kerasukan setan. Orang gila yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya, apabila zina dan riba telah merebak,
di suatu tempat, di suatu desa, di suatu qaryah, maka sesungguhnya Allah telah mengizinkan kebinasaan bagi mereka. Dijelaskan hadis ini kemarin, idza zahara zina wal riba qad ahallu 'adzab Allah 'alaihim. Kalau zina dan riba sudah merajalela, sudah terang-terangan dilakukan, bahkan sudah dianggap hal yang biasa, maka mereka sebenarnya telah menghalalkan azab Allah atas mereka. Alhamdulillah. Wallahu alam, bagaimana dengan negeri ini? Apakah riba sudah menjadi hal yang biasa atau tidak? Apakah perzinahan sudah merata di mana-mana? Bahkan konon katanya situs-situs porno yang sudah ditutup ini, bahkan sudah menutup ratusan ribu, ternyata tetap saja sampai sekarang susah. Kata mereka ini dimatiin satu, nomornya banyak. Ini luar biasa. Kita mesti berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu tidak akan mengadab satu kaum selama mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Anfal Allah jelaskan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah itu tidak akan mengadab mereka selama mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 golongan yang Allah berhak untuk tidak memasukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pula menjadikan mereka mampu merasakan kenikmatan. Siapa itu? Yang pertama, mudminul khamr, orang yang terus-menerus minum khamar. Kalau bahasa sekarang apa namanya? Pecandu ini. Kayaknya nggak bisa lepas dari minum. Dalam Al-Quran kan yang diharamkan adalah khamar. Kalau sekarang kan banyak jenisnya. Ada sabu, ada apa? Putau. Terus dilinting itu apa? Geleng. Ekstasi apa? Luar biasa. Katanya ekstasi itu pil buat itu penyakit anjing gila, ya, pil ekstasi katanya. Ya, katanya obat buat, ya memang masya Allah. Ya. Bahkan mungkin bukan hanya itu, baygon juga bisa diharamkan ya, kalau diminum. Karena orang sekarang itu minum minuman yang topi miring katanya masih belum mabok.
ditambah baygon biar maboknya tambah menjadi. Yang keduanya orang yang Allah berhak untuk tidak memasukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka tidak akan merasakan kenikmatannya, yaitu orang wa aklur riba, orang yang memakan riba. Jadi hati-hati riba ini walaupun sedikit. Sebagaimana kalau saya sudah makan ya tobat sudah. Ya. Yang ketiganya wa uququl walidain, mendurhakai kedua orang tua. Durhaka pada orang tua ini gak main-main. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Surat Al-Ahqaf ayatnya ayat ke-15. Wa wassaynal insan, dan kami telah mewasiatkan pada manusia biwalidayhi ihsana, agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan, ibunya sudah mengandungnya dalam keadaan susah payah. Bahkan bukan hanya itu, melahirkan juga susah payahnya luar biasa. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, hamil menyapih sampai 30 bulan. 30 syahra, 30 bulan berarti berapa tahun? Nah, 3 tahun, 2 tahun setengah. Itu dianjurkan. Kandungnya 9 bulan, lalu sisanya disamping. Hatta idza balagha ashuddahu, sampai idza balagha, apabila baligh, sudah dewasa. Ashuddahu wa balagha 40 sanah, bahkan sudah sampai 40 tahun. 40 tahun disebut di dalam Al-Quran. Makanya katanya hati-hati kalau orang sudah mencapai usia 40 tahun. Apa tuh? Qala rabbi awzi'ni. Kenapa kita dianjurkan berbuat baik? Rabbi awzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Tuhanku, awzi'ni, tunjukilah aku, an ashkura ni'matak, supaya apa? Agar bersyukur. An ashkura ni'matak, bersyukur akan nikmatmu ya Allah. Allati an'amta 'alayya, yang sudah kau berikan kepadaku. Wa 'ala walidayya, dan juga
juga kepada kedua orang tua, insyaallah. Wa an a'mala salihan tarda, dan agar aku ya Allah dapat beramal saleh, beramal yang baik, berbuat kebajikan, tarda, yang engkau ridai. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan berikanlah kebaikan kepadaku fi dzurriyyati, dalam keturunanku. Masya Allah, ini doa yang luar biasa. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik, sesungguhnya aku bertobat kepadamu ya Allah, wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah. Jadi orang yang durhaka kepada orang tua ini termasuk dosa besar. Bahkan Allah jelaskan di ayat selanjutnya, ada orang yang durhaka kepada kedua orang tua sampai Allah sebutkan wailaka, celaka engkau, wa huma yastaghitsanillah wailaka, dan Allah sediakan buat mereka azab, naudzubillah. Innahum kanu khasirin. Di ayat selanjutnya nanti bisa dibaca dalam surat Al-Ahqaf. Ulaika alladziina haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Jadi mereka orang-orang durhaka sama orang tua ini termasuk golongan yang tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan yang keempatnya adalah wa aklu malal yatim, orang yang memakan harta anak yatim. Jadi yang pemakan riba, Allah punya hak untuk tidak memasukkan orang ini ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah min dzalik. Ya, hati-hati, hati-hati. Ya, bahkan dalam riwayat lain, ini kata Imam Al-Zahabi, orang yang memakan riba akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam rupa anjing dan babi. A'udzubillah min dzalik. Ya, hati-hati, hati-hati dengan sesuatu yang riba. Kalau di dalam kitab Bulughul Maram itu dijelaskan, riba itu ada 70 pintu. Dan riwayat lain ada 73 pintu. Dan yang paling ringan adalah seperti seseorang menikahi ibunya. Ibu kan haram dinikah. Dan yang paling berat adalah seseorang mencemarkan kehormatan saudaranya yang muslim. Jadi pintu riba ini merupakan sebesar-besar dosa yang Allah ancamkan dengan ancaman yang luar biasa. Bahkan dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami, lalu beliau menyebut tentang riba dan menjelaskan tentang begitu besarnya urusan riba. Beliau Rasulullah SAW menjelaskan 1 dirham yang didapat oleh seseorang dengan cara riba ini itu lebih dahsyat ketimbang berzinah dengan 36 kali dalam pandangan Islam. Masya Allah. Ya, tadi yang dalam riwayat lain, zina itu yang paling ringan adalah seperti seorang laki-laki menggauli ibunya sendiri, ya, berzinah, ya, menzinahi ibunya sendiri. Masya Allah.
Itu hadisnya diantara diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Baihaqi. Baik, ada waktu 15 menit. Ya, karena ini materi lanjutan yang kemarin. Ya, hati-hati dengan urusan yang namanya riba. Kalau kita ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jauhi riba ini. Kenapa? Karena Allah memusnahkan riba di dalam surat Al-Baqarah yang sudah kita bahas kemarin. Ya. Ada yang mau sampaikan? Halo. Kita kan saya itu kreditin gitu kan ya, kredit barang. Nah yang pembelinya itu kan yang survei barang kan dia tahu harga, terus nanti saya bayarin terus dicicil ke saya misalnya 5 bulan. Nah harga disepakatin itu gimana? Bapak kreditin. Iya. Bapak bisnis kredit. Iya. Nah, terus? Masih yang survei barang itu kan pembelinya nyari barangnya sendiri gitu. Misalnya dia mau beli kulkas itu dia yang nyari sendiri, yang model apa gitu kan dia udah tahu harganya tuh. Terusnya saya bayarin, nanti dia bayar ke saya tuh nyicil. Yang beli bapak, yang jual barang bapak apa dia? Saya kreditin, dia cuma survei barang doang. Saya bayarin dulu, dan nanti dia bayar nyicilnya ke saya. Ya, angkatnya bapak jual beli barang atau jual beli duit? Di barang, nanti jual beli. Jadi kalau jual beli kredit diperbolehkan. Masalahnya tadi apa? masalahnya kan Yang survei barangnya, yang nyari barang itu dia gitu. yang nyari barang dia. Nah, Harganya yang harganya nanti kan tanya ke tokonya berapa. oh gitu. Nanti, Saya pingin itu gitu ya. Iya. Jadi bapak tetap bapak yang beli. Udah Iya. saya beliin harganya sekian. Iya, iya. Terus di toko ada harganya. Ada. Ya harganya sekian kan memang kita yang bisnis. Bayarin gitu. Terus Bayarin duluan. Nah, nanti si itunya nyicil ke saya gitu. kenapa bapak tidak bikin ini price list harga barang harga apa? Barang harga. Daftar harga barang. Enggak, saya kan dia maunya barang apaan dia yang Oh gitu. Ya. Jadi yang perlu diluruskan adalah pertama itu akadnya jual beli atau bukan? ya jual beli tapi secara kredit gitu. Ya, jual beli kredit. Jadi kalau jual beli kredit boleh, titik. Perkara orangnya saya kan pingin barang itu tuh, Iya. pingin itu. Ya, saya beli dari bapak sebetulnya. Ya. Gitu ya. Ya. Saya pingin itu kan bisa jadi. Ada barang ini nggak tuh yang kayak gitu? Oh iya, udah, tinggal dikirim, silahkan. Ya, tapi kalau bapak jual duit, ya, orang beli ke sana. Ya, ada juga, mohon maaf ya, seperti leasing kan tidak seperti itu. Leasing seperti itu nggak? Leasing seperti itu nggak? Ini ada yang menyebutkan leasing itu haram. Ya, karena kita hubungannya dengan mana? Kita hubungannya dengan mana? Akadnya. Waktu kita ngambil barang ada di mana barangnya? Iya. Dia lah bisa Disuruh. Disuruh. Yang jual leasing apa suruh? Dia harusnya suruh. Yang jual leasing apa suruh? Soal Hah? leasing sama pembayarannya. Ya, wallahu a'lam. Tapi yang jelas yang lebih tegas itu haram. Nah, kalau haram gimana? Kalau semua haram gimana gitu ya? Terserah tinggal milih ya. Ada yang nanya ini boleh apa enggak? Ya saya cuma menjelaskan. Ya dalam Islam kan riba itu berapapun jumlahnya walaupun ngambil sedikit haram. Saya cuma sedikit, ya tetap haram. Saya kan minjemin ke dia. Terus saya minjemin ke dia nggak ada untung sedikit pun. Ya mau banyak mau dikit. Dengan yang sejenis sudah jelas, hadisnya sudah jelas. Dalam kitab Bulughul Maram itu tentang bab riba ada khusus. Emas dengan emas itu tidak boleh. Perak dengan perak tidak boleh. Boleh menjual perak dengan perak? Boleh.
asal yang sejenis dan takarannya juga sama. Dalam hadis yang sahih dijelaskan. Jadi kalau ada lebih, ya lebihnya itu sudah jelas kata Rasulullah, riba. Jadi apapun yang dilebihkan dari situ riba. Ya, karena sekarang memang berkembang. Ya, urusan berbisnis itu luar biasa. Ya. Ini perlu dikaji juga. Sekarang bisnis online boleh nggak? Bisnis online boleh nggak? Ya, sekarang banyak yang bisnis online. Ketika saya beli pesan ternyata barangnya tidak sesuai. Boleh nggak begitu? Kita sudah bayar segala macam, boleh nggak? Bisnis itu harus yang sudah jelas jual beli itu. Karena mohon maaf kalau foto apa ya yang di internet itu gambar itu bisa direkayasa. Jadi yang benar sebetulnya jual beli itu begini. Ini ada barang kita beli. Karena orang kalau tidak suka bisa pergi. Kalau itu kan transfer duluan. Sudah gitu. Nah, pas kalau kita kecewa bisa dibalikin nggak? Ada yang bisa. Ada yang bisa. Kecuali yang sudah jelas. Emas sekian gram, harganya sekian, itu kan sudah jelas. Rasulullah kan melarang juga. Ada seorang dari penduduk Haibah. Jadi seorang Rasulullah menunjuk seseorang untuk menjadi amil zakat. Ketika dia membawa hasil zakatnya itu berupa kurma, dan itu kurmanya cukup bagus. Rasulullah SAW bertanya dalam hadis yang sahih, apakah semua penduduk Khaybar kurmanya kualitasnya seperti ini? Kata orang itu, tidak ya Rasulullah. Jadi saya ini mungut zakat dari kurma, dan setelah itu kurma yang saya dapat itu ditukar. Jadi yang dia dapat misalkan ada 100 sok, setiap 2 sok ditukar dengan kurma ini 1 sok. Rasulullah SAW melarang, jangan kau lakukan itu. Yang benar adalah jual dulu kurma yang hasil dari zakat, lalu dibelikan kurma ini, itu yang benar. Yang sedih itu tidak boleh. Rasulullah SAW melarang. Ya ini perkembangannya luar biasa. Kan sekarang ada jual beli kredit. Masalahnya dalam Islam cuma sedikit saja. Ada unsur ribanya atau tidak? Kalau ada unsur ribanya dan kita tahu, lalu kita masih melakukan itu, ya sudah. Jaminannya dalam surat Al-Baqarah, ulaika fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, cukup berat sebetulnya ancaman yang Allah berikan. Ya. Tapi ada lagi? Kalau menyimpan uang di bank itu kan ada bunganya juga. Ya. Sementara seperti uang masjid ini banyak nominalnya sampai ratusan juta. Itu kan mungkin ada bunganya juga. Itu bagaimana Ustaz? Ya. Jadi kalau kita menyimpan uang di bank ada bunganya. Bunga halal apa haram? Haram. Jadi dalam Islam tidak mengenal bunga. Kalau saya nyimpan, apalagi kalau depositokan uang masjid misalkan, wah lumayan nih ada 1 miliar kita depositikan, lumayan buat umat. Tujuannya betul kan? Lah ya kan? Dalam sebulan mendapat berapa nih kalau udah 1 miliar? 1 miliar dalam depositikan berapa Pak? Berapa? Pernah? Belum. Ya. Jangan ya. Ada yang pernah deposito? Belum. Punya uang. Kenapa? Nggak punya uang. Ya. Karena orang mohon maaf tergiur dengan bunganya. Padahal itu haram. Sekarang jadi pertanyaan, kalau saya nyimpen di bank, taruh 1 miliar, ternyata saya dapat bunga, duit itu dari mana? Usaha bank. Hah? Dari usaha bank. Usaha bank. Usaha bank apa? Itu sama dengan Usaha bank apa? pinjemin uang. Pinjemin uang. Terus ketika pinjemin, apa dibayar impas? Pinjam 1 juta diberikan 1 juta? Enggak. Kalau orang tidak bisa bayar, pakai jaminan rumah misalnya. Harga rumah 400 juta, dia punya utang 100 juta. Bulan ini nggak bisa bayar, terus sampai sekian tahun nggak bisa bayar, membengkak nggak utangnya? Jaminannya diambil nggak? Ya.
pertanyaannya dari mana duit bunga itu? Itu aja. Kalau saya punya uang 100 juta didepositokan, saya dapat misalkan 7%. 7 juta, dari mana duit 7 juta? Yang tadinya 100 juta jadi 107 misalkan. Dari mana uang 7 juta ini? Oh, dari bank. Bank dari mana dapat duit itu? Dari usaha. Usaha apa banknya? Bank usaha apa? Ada nggak bank yang bisnis? Ada. Bisnis rentenir. Lah iya, minjemin duit kan. Minjemin duit, bayar, kasih bunga. Sekarang ini diperhalus. Kalau dulu kan udah jelas itu riba. Kalau sekarang bunga. Orang nggak tahu bunga. Oh, ada bunganya Pak. Bahkan Bapak luar biasa nih bunganya. Bunga apa bunga itu? Ya, kalau orang yang polos nggak ngerti, oh ya bunganya lumayan saya dapat untung ya, iya. Dapat untung haram. Nah pertanyaannya bagaimana dengan uang masjid? Ya, sebaiknya tidak disimpan di bank Pak. Ya. Terus di mana kalau mau disimpan biar aman? Ya sudah, kalau mau disimpan, simpan di contohnya di bank-bank syariah yang memang nol. Kalau biaya administrasi silahkan saja. Ada yang nol, tidak ada. Nyimpan hanya nyimpan saja. Dari sudah 10 tahun tetap aja segitu jumlahnya. Paling dikurangi biaya administrasi. Kalau begitu rugi dong dikurangi terus. Ya itu udah risiko. Nitipin orang sama orang, uangnya sama orang. Sekarang itu orang mohon maaf kadang sudah susah. Wah susah Pak, saya kalau nggak ngambil ini harus ada bunganya. Ngambil rumah ada bunganya. Makanya ada sekarang solusi rumah tanpa bunga ada juga. Beli rumah harganya 1 juta, nyicil segitu aja. Dibayar sekian dulu, misalkan bayar setengah, sisanya nyicil. Tidak ada bunga, selesai, tidak ada urusan dengan bank. Ada perumahannya mungkin. Kalau sekarang mana ada yang urusan dengan bank? Bank mau hidup dari mana? Mau gaji karyawan dari mana? Kalau nggak dari mana? Lagi? Sawah gitu ya? Iya. Nah sawahnya itu Gadein sawah? Iya, sawahnya itu di apa namanya memberi pinjaman itu gimana masuk ke bank? Saya gadein sawah, saya punya sawah nih 1 hektar, digadein ke orang. Iya. Saya kan dapat duit, terus? Nah yang masih bit itu di apa itu tanahnya diituin. Diolah, nggak bisa, karena sawah itu bukan sawahnya. Gade itu kan sama dengan pinjem duit. Kalau saya tidak mampu bayar, ambil itu tanah, atau misalkan tanah harganya sekian, ya sisanya bisa dibayar. Kalau ini diambil sama dia, dikelola sama dia, punya hak dari mana? Ini kan cuma jaminan. Tidak boleh diambil manfaatnya. Di kampung saja gitu sesuai sama gitu semua. Kecuali angkanya jangan gade, sewa. Saya punya sawah mau disewain, selesai. Disewain, bukan digadein. Gade itu kan jaminan, dan jaminan ini jangan diotak-atik. Misalkan nih saya punya laptop, Pak saya butuh nih jaminannya ini, kalau saya nggak bisa bayar Bapak ambil ini. Tapi bukan berarti ini laptop bisa diambil seenaknya, bisa dipakai bakal apalagi sampai rusak. Orang yang memberikan utang itu kan sebenarnya utang, cuman dia tidak bisa bayar. Ya, sebenarnya bisa bayar, tapi kalau dia tidak bisa bayar, maka jaminannya barang itu, mau tanah, mau apa. Dan orang yang memberikan uang yang ngutangin tidak punya hak untuk menggunakan. Apalagi sawah. Ya, saya cuma punya sawah-sawah itu, akhirnya dikelola sama yang orang punya uang. Ya hutang kita mesti dibayar, dia dapat hasil dari situ, cuma duitnya haram. Kebanyakan begitu. Iya. Nah, dikasih tahu. Betulan itu bukan bohongan. Kalau saya nggak pernah gadein sawah gitu. Nah, iya. Dari mana dia bisa menggunakan itu? Itu kan minjem. Kayak kita minjem uang, kecuali mau sewa. Beda.
Saya mau sewain ini 1 tahun, bayar sekian, titik, selesai. Pokoknya dia mengambil manfaat dari situ selama 1 tahun, selesai 1 tahun bayar. Tinggalin. Kecuali mau diperpanjang, nah silakan aja. Tapi semua yang ada di situ bisa dikelola, artinya bisa ditanamin apa saja, dipakai apa saja, terserah dia. Yang jelas dia menggunakan tanah itu. Ya. Dan itu kalau seperti itu harus dicatat. Kayak tadi ngutangin harus dicatat. Bayarnya tiap tanggal berapa dicatat. Kalau nyicilnya berapa kali, kan itu ngutang sebetulnya. Ya. Dicatat. Nanti buka dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Tapi masih ada? Insya Allah nggak ada ya. Cukup karena urusan riba ini luar biasa banyak. Ya, sebenarnya permasalahannya cukup kompleks. Tapi Rasulullah SAW dalam hadis yang saya menjelaskan, al-halal bayin wal haram bayin. Innal halala bayinun wa innal haram bayinun. Sesungguhnya yang halal jelas dan yang haram juga jelas. Kata Rasulullah, wa bainahuma mutasyabihan. Dan ada yang di antara keduanya, ada yang halal, ada yang haram, kan jelas tuh. Dalam Islam halal haram sudah jelas, riba haramnya sudah jelas. Ada yang dua di antara keduanya, ini halal apa haram? Bainal halal dan haram. Apa yang disebutnya kalau bahasa kita? Subhat, atau bahasa sini remang-remang. Bahasanya remang-remang, nggak jelas, abu-abu. Kata Rasulullah, kalau orang selamat dari perkara yang syubhat, maka dia selamat dari perkara yang diharamkan. Tapi kalau dia tidak selamat, dia mengambil perkara yang syubhat itu, maka dia jatuh pada perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Jadi kalau perkara ini belum jelas, termasuk tadi nih, akadnya apa, jual beli, titik, jual beli saja, cuman kredit. Perkara seperti tadi, saya nunjuk, saya ingin itu, kan seperti itu ya, ya sudah diambil. Gadein, jelas apa enggak? Jelas. Halal. Tapi yang menggadaikan, yang ngasih uang, yang ngutangin uang sebenarnya tidak punya hak untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, karena orang ini semakin lama selalu digiring ke sana. Apa-apa nanti pasti nggak bisa bayar, nggak usah bayar cash, transfer. Ya. Kalau sekarang mau kirim apa, transfer. Mau ngambil apapun pasti berhubungan dengan bank. Terus bagaimana kalau solusinya? Kan susah hidup kalau begitu. Kalau dalam keadaan terpaksa, para ulama menjelaskan ada yang membolehkan. Tapi bukan kita mau sengaja ngambil riba itu. Bapak mau pakai bank konvensional silahkan, kalau terpaksa. Contoh, saya mau kirim uang 1 miliar atau 100 miliar ke Papua. Kalau dibawa cash ribet nggak? Hah? Dibawa cash ribet nggak uang segitu? Terus saya boleh nggak pakai bank? Boleh kalau terpaksa. Cuman kita bukan mau ngambil keuntungan dari situ. Hanya sebatas fasilitas dalam kondisi darurat. Ini para ulama menjelaskan. Tapi kalau tidak ada darurat, kita sebaiknya tidak bercampur tangan dengan urusan yang begini. Ya. Karena dalam Al-Quran nanti bisa dibuka tuh. Ya, di antaranya yang membolehkan ya, dalam kondisi darurat, tapi itu di antaranya. Dalilnya berdasarkan surat Al-Maidah ayat 3. Ya. Bangkai itu kan haram. Tapi yang haram ini menjadi halal kalau kondisi darurat. Saya kelaparan sudah, kalau saya nggak makan, saya bisa mati. Yang ada di depan hanya bangkai atau hewan yang dicekik sama saya, karena nggak ada alat, nggak ada pisau segala macam. Kalau saya nggak makan, ya, ayamnya dicekik begitu kan. Hewan yang dicekik kan haram. Ya, kemarin kan nggak ada yang motong dengan dicekik kan. Yang motong di mana-mana dengan golok gitu. Ya. Jadi orang makan bangkai pun boleh, itu dalam Al-Quran.
tapi kondisinya terdesak. Termasuk memilih pemimpin kafir dalam Al-Quran boleh kalau ada ancaman, kalau terdesak, kalau nyari aman. Karena kalau tidak memilih urusannya nyawa. Nah kalau di sini kan insya Allah enggak. Ya, kalau kita nggak ngambil riba, apakah ancamannya nyawa? Kan tidak. Apakah kalau kita nggak urusan dengan bank lalu mati? Kan tidak. Ya, maka sebaiknya kita menjaga. Karena sedikit pun yang masuk ke dalam tubuh kita dari perkara yang diharamkan oleh Allah, ini merupakan pintu api neraka masuk ke tubuh kita. Alhamdulillah. Ya, kita berlindung kepada Allah karena ancaman dari riba ini cukup besar ya. Banyak sekali dijelaskan baik di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW maupun di dalam Al-Quran bagaimana ancaman buat pemakan riba ini. Baik, saya kira cukup, sudah jam 1:09. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.